Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus. Mohon maaf tadi terputus, ada sedikit gangguan ya, ada sedikit gangguan dari sini. Dan mari kita sama-sama untuk kembali bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Oke, mari kita bernyanyi, Engkaulah jawaban di setiap doa. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sekali lagi, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi ya, haleluya, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Salam Ibu Nurul, salam. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom, salam dari kami di sini, dari Pak Pendeta, dan begitu juga pendoa pada malam hari ini. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, kami mau berpartisipasi dalam doa. Kami mau mendoakan saudara-saudara yang memiliki pergumulan, entah itu penyakit atau apapun yang menjadi problema saudara. Kami sebagai pendoa, sebagai hamba Allah siap untuk membantu saudara dalam doa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, di sana juga ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang rindu untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Mari kita dengan ikhlas untuk membagikan link ini kepada teman-teman kita di grup-grup rohani atau di grup manapun, sehingga
mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kita, dan minimal pergumulan mereka kita bisa doakan ya. Sekali lagi bagikan link ini kepada teman-teman di grup-grup rohani atau di grup manapun, sehingga kita bisa bersama-sama untuk berdoa tentang pergumulan-pergumulan yang kita alami pada saat ini. Amin ya. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Oke. Ya, selamat malam Ibu Wati Mendeva, selamat malam Fulie ya, selamat malam Lastri. Ya, Lastri, selamat malam saudaraku Anis Zuar. Dan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi pokok-pokok doa, saudara boleh menitipkan pesan di ruang komentar sehingga Pak Pendeta bisa mendoakan, dan juga anggota sedang menulisnya ya. Lihat anggota sedang menulis ya, mereka sedang mencatat pergumulan-pergumulan Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk mengirimkan apa yang menjadi pesan doa, karena Pak Pendeta akan doakan malam ini. Ya, sama-sama kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nyanyi kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan ya. Bapa yang baik, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah Allah kami yang selalu memperhatikan dan menyertai kami sehingga kami boleh tiba pada malam hari ini. Dan terlebih malam ini kami berdoa, malam ini kami meminta kiranya Tuhan mendengarkan seruan-seruan kami. Ada banyak umat-umat-Mu Tuhan yang membutuhkan doa, yang membutuhkan mujizat kesembuhan, yang membutuhkan mujizat pemulihan. Dan di mana mereka Tuhan pada saat ini yang sedang bersama-sama dengan hamba-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, sertai mereka. Dan terlebih-lebih nanti air yang akan didoakan oleh hamba-Mu, sekalipun Tuhan jarak memisahkan kami, tapi Engkau ada bersama dengan mereka. Berkati sehingga ketika mereka meminumnya, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan ajari kami supaya melalui firman-Mu hidup kami semakin terubahkan dan semakin diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, senang sekali saya bisa hadir di depan Bapak Ibu di tengah, ya masih belum tengah malam ya, di malam hari ini. Tadi memang Pak Pendeta sudah sampaikan di siang hari tadi ya, siang hari bahwa Pak Pendeta akan mulai ibadah live streaming ya di jam 6:30. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ada keterlambatan kurang lebih dari 1 jam ya. Mengapa? Karena
barusan sekali tamu datang di sini, mereka butuh dukungan doa. Kebetulan mereka juga banyak ya, ada sekitar 10 orang tadi Pak ya. Ya, ada sekitar 10 orang dan tentunya melayani yang 10 orang agak membutuhkan waktu yang lama sedikit, nggak mungkin langsung kita tumpang tangan. Jadi harus ada cerita dulu, kita dengarkan apa yang menjadi pokok-pokok doa. Jadi itulah sebabnya ada keterlambatan. Mohon maaf kepada saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, saya tahu saudara memiliki banyak pergumulan. Pergumulan itu memang tetap ada, ya, tetap ada dan tidak akan pernah hilang-hilang. Bahkan sampai hari menua, sampai memutih rambut kita, tetap namanya pergumulan itu selalu ada. Ya, di sepanjang kita ada di dunia ini, pergumulan tak pernah berhenti, Bapak Ibu. Dan ketika tak pernah berhenti pergumulan itu, maka kita juga tak pernah berhenti untuk berdoa, tak pernah berhenti untuk selalu berseru-seru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mintalah, berserulah kepadaku. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan tetaplah berseru setiap hari, berseru, meminta kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai ciptaan Tuhan. Seperti hambanya juga terus berseru-seru kepada Tuhan, meminta terus kepada Tuhan. Memang apa yang kita minta terkadang kita tidak terima pada waktu saat ini atau pada minggu yang akan datang atau pada bulan yang akan datang. Kadang-kadang agak lama kita terima, tetapi ketika waktu Tuhan tiba, ketika waktu Tuhan berbicara, itu adalah yang terbaik Bapak Ibu. Mari kita saling sapa menyapa dulu, salam damai sejahtera. Mari kita saling sapa menyapa supaya pada malam hari ini kita diberkati ya. Ayo silakan tulis sapaan kita malam ini, salam damai sejahtera, sambil kita dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas ya. Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ada 3 ayat ya. Sekali lagi Lukas ya, Lukas 22, Lukas 8 ayat 22 sampai ayat 25 saya baca di sini ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Lanjut ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Sekali lagi dia berkata, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Luar biasa mujizat Tuhan ya. 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali agar kita tetap percaya. Badai, goncangan selalu ada. Dimanapun kita berada, selalu ada yang namanya tantangan. Dan kita tidak bisa mengelak, kita juga tidak bisa menghindar dari semuanya itu. Itu memang sudah sewajarnya terjadi dalam kehidupan kita. Itu ya, bayangkan murid-murid Yesus saja yang bersama dengan Yesus saat mereka menyeberang, tidak ada namanya, tidak ada goncangan. Sekalipun ada Yesus di situ, sekalipun ada Tuhan di situ, tetap namanya, tetap ada badai, tetap ada goncangan untuk menguji kita. Itu tujuannya. Itu ya, untuk mengasah kita. Nah, Yesus pada saat itu, ya kita tidak tahu mengapa dia tertidur, ya, dan memang ia tertidur di situ. Pada saat ada goncangan, pada saat ada badai itu, Yesus tidak takut. Tetapi murid-muridnya yang belasan orang itu sangat ketakutan. Wajar saja, sebagai manusia pasti ada ketakutan. Wajar saja.
Kalaupun itu terjadi kepada kita, kalau contohnya kita menyeberangkan, kalau ada badai pasti udah wow gimana ya, takutlah pastinya kan. Apalagi sambil ada petir, ada gelombang, ada badai, ada angin, pasti kan merasa ketakutan. Mereka juga mengalami itu. Ya, mereka juga mengalami itu. Nah, mengapa itu terjadi Bapak Ibu? Sekali lagi saya katakan itu adalah untuk menguji mereka, mengasah mereka, melatih mereka sejauh mana kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan begitu juga supaya mereka bisa melihat sebesar apa iman mereka. Itu ya, sebesar apa iman mereka. Jadi lewat sebuah kejadian, lewat sebuah cobaan, lewat sebuah tantangan, lewat penyakit, mungkin lewat sebuah masalah, di situ terlihat kemampuan kita. Di situ terlihat sejauh mana, sebesar apa iman kita. Apakah sebesar sebiji sesawi ataukah sama sekali tidak terlihat. Jadi perlu namanya kita ketahui bahwasanya semua itu ada hikmatnya. Semua itu ada tujuan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita harus berhikmat. Itu ya. Kita harus benar-benar berhikmat. Kita minta petunjuk Tuhan. Lalu ketika kita dalam masalah, dalam tekanan, jangan pernah berseru kepada siapapun. Belajar seperti murid-murid Yesus. Mereka memang ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan. Tetapi minimal kita bisa tahu, kita mengerti bahwasanya mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Yesus. Artinya mereka tidak berharap kepada siapa-siapa. Mereka tidak meminta pertolongan kepada manusia. Maksudnya manusia ini terkadang sekarang karena banyak Pak Pendeta melayani orang, karena rasa takut mereka pergi kepada dukun-dukun. Mereka memakai jasa-jasa kuasa kegelapan, ilmu hitam. Itu menjadi kata mereka ya, pertahanan mereka supaya jangan kena mereka santet, supaya jangan mengenai mereka guna-guna yang didatangkan oleh orang lain. Itu alasan mereka. Jadi ketika Pak Pendeta tanya, mengapa kalian simpan itu di dompet? Ada yang diikat di pinggang ini, ada yang dicelan juga, macam-macam lah. Ada bahasa-bahasa yang gak kita mengerti Bapak Ibu. Saya katakan kepada mereka, apa gunanya ini sama kalian? Jadi itu alasan mereka bahwasanya memang mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Yesus, tetapi hanya sebatas itu, hanya sebatas pengakuan. Kenyataannya sekalipun mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka menyimpan banyak jimat-jimat dalam tubuh mereka. Mereka menyimpan jimat di dompet. Nah, itu padahal ini orang Kristen loh. Padahal ini orang percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengajari kita, apapun yang terjadi itu ya, sehebat apapun masalah, sekuat apapun masalah datang menyerang kita, belajar seperti murid-murid Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Guru, Yesus. Mereka berseru, mereka berteriak kepada Yesus. Yesus tolong, Guru tolong, kita binasa. Tolong. Ia meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi jangan selalu salahkan murid-murid Yesus, karena kita bisa berhikmat di situ loh Bapak Ibu. Ya, coba bayangkan, karena ketakutan mereka bisa saja mereka melompat dari perahu itu atau dari kapal itu udah langsung mati. Karena rasa takut mereka kan ada itu loh. Ya, daripada terus begini oleng-oleng terus kapalnya, ya udahlah, mending kita udah
dijatuhkan aja di laut, udah hanya satu kata udah mati. Jadi mereka tidak bertindak apa-apa. Mereka minta dulu persetujuan Tuhan. Mereka dulu datang meminta Tuhan, Tuhan kita binasa, tolong saya Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau saudara meminta, kalau saudara datang, kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh datang, Tuhan pasti akan menyendengkan telinganya. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Katakan amin. Oke ya. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, kalau benar-benar kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka, dengan tangisan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka disitulah Tuhan mendengarkan. Tuh ya. Terkadang kita meminta tapi hanya sebatas itu saja. Makanya Tuhan tidak respon loh. Tapi coba kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, bayangkan bagaimana kata-kata saya itu dengan sungguh-sungguh. Tuh ya. Kita datang Tuhan. Saat ini Tuhan saya tidak memiliki kekuatan. Saat ini Tuhan tidak ada yang menolong saya. Hanyalah Engkau yang menolong saya. Tuhan tolong saya. Maka Tuhan pasti tolong saudara. Itu ya. Jadi ada hikmatnya di sini. Terkadang saya dengar di luar sana mereka berkata karena mereka telah taruh Yesus di bagian belakang sehingga Yesus tertidur. Tidak, bukan seperti begitu Bapak Ibu. Kita harus tahu di sini. Ketika Yesus mendengarkan mereka, ketika Yesus melihat apa yang terjadi di kapal itu, apa yang terjadi di sekeliling itu, nah di situ Tuhan juga menguji mereka. Di situ juga Tuhan menilai mereka Bapak Ibu. Apa kata Tuhan kepada mereka? Apa kata Tuhan? Mana imanmu? Kan gitu loh. Mana imanmu artinya mana kepercayaanmu? Nah jadi lewat ini kita juga diajar oleh Tuhan, kita juga bisa mengerti lah tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan saat sekarang. Itu hanya untuk menguji kita saja. Apa yang kita alami pada saat ini, apa yang saudara rasakan, itu tidak akan kekal dan tidak akan abadi. Ya, tidak akan kekal, tidak akan abadi. Saya berdoa supaya pergumulanmu, supaya penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa biarlah mujizat Tuhan nyata atas kehidupanmu. Lanjut ya, ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak perlu kita takuti, tidak perlu kita ragukan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, baik buruknya waktu serahkan kepada Tuhan. Ingat ketika Tuhan berkata, angin, badai, tenanglah, maka menjadi tenang Bapak Ibu. Itu yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa yang sama itu Engkau perkatakan dalam keluarga saya. Engkau perkatakan dalam masalah saya. Perkatakanlah firman itu. Biarlah firman-Mu itu mengenai hidup saya pada saat ini Tuhan. Maka saya pasti akan merasakan mujizat pada malam hari ini. Maka saya pasti merasakan kuasa pada malam hari ini. Saya berdoa kiranya apapun yang sedang kamu gumuli, yang sedang kamu rasakan, mungkin itu adalah penyakit, yang sedang kamu hadapi mungkin itu adalah ekonomi. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Amin ya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, saya ingin mendoakan saudara dalam pergumulan saudara. Mungkin saudara sedang sakit, dan ketika saudara sedang sakit, percayalah yang menyembuhkan saudara bukanlah saya, melainkan Yesuslah yang menyembuhkan saudara. Saya hanya berdoa di sini dan bukan berarti tangan saya sampai di sana, tidak.
Nah, tetapi tangan Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menjama, mengurapi air itu nantinya sehingga saudara boleh untuk meminumnya. Itu ya, sediakan air hangat dan taruh di depan kamera, hambanya akan mendoakan air itu. Dan juga apabila saudara mau untuk diurapi minyak, maka letakkan saja di depan kamera, sediakan saja, maka hambanya akan mendoakan di sini. Dan percayalah, percaya saja, ketika saudara benar-benar menyerahkan di hadapan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil baginya. Ia mampu membuat mukjizat di dalam kehidupanmu. Oke ya, sambil saudara menyiapkan air hangat, saya mau bernyanyi. Mari kita sama-sama bernyanyi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oke, sediakan air ya, sediakan air hangat untuk didoakan. Ya, Shalom Angga, Shalom Desta Mindevam. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sambil saudara menyediakan air hangat ya, Yesus, Pak Pendeta akan doakan ya. Haleluya. Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Liviana, shalom. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Topangan doa untuk dada sebelah kiri sering sakit, baik Ibu Nita. Yesus Tuhan. Friska, amin. Terima kasih Pak Pendeta. Amin Ibu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Desta Mindeva, shalom, shalom. Shalom Sauta Balaki, shalom Friska, shalom. Terima kasih. Amin. Haleluya. Sekali lagi sediakan air hangat bagi saudara yang membutuhkan doa kesembuhan. Maka lewat air yang didoakan oleh Pak Pendeta, maka Tuhan akan mengurapi air itu lalu minumlah nantinya. Dan begitu juga bila saudara ingin supaya minyak diurapi untuk kesembuhan saudara untuk dioleskan, saudara juga boleh letakkan di depan kamera, hambanya akan mendoakan dari sini. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tak pernah terbatas dahulu, sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Shalom Nur, Shalom Bit. Haleluya. Amin. Salam Wati Mindeva, Salam Ibu Riyama Barubu. Sekali lagi haleluya. Haleluya.
Nur Hayati Lembu ya, Ibu Nur ya, salam haleluya. Haleluya. Diberkati dalam nama Yesus, saatnya Pak Pendeta akan mendoakan segelas air yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu ataupun minyak. Saudara boleh meletakkan di depan kamera, hambanya akan mendoakan. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kuasa Tuhan akan pasti menyentuh saudara. Kuasa Tuhan akan pasti memulihkan saudara. Percaya saja, imani saja, percaya saja. Tuhan ada di situ, Tuhan ada di mana-mana, ada di mana-mana, matanya ada di segala penjuru ya. Angkat airnya, saya akan doakan ya. Dan saudara juga berdoa, ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi penyakitmu, ceritakan kepadanya. Apapun yang menjadi penyakitmu saudara, sampaikan kepada Tuhan. Maka mintakan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi air itu. Sekali lagi mintakan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi air yang di tanganmu. Dan hambanya mendukung dalam doa di sini, dan Tuhan pasti mengurapi air itu. Lalu nanti saudara minum dengan iman, minum dengan penuh kepercayaan ya, minum sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila Tuhan berfirman, ya sama seperti ketika Ia berfirman kepada ketika Ia meredakan angin ribut, ketika Dia berfirman kepada badai, maka badai angin ribut itu menjadi tenang. Demikian juga imani, percaya, mintakan kepada Tuhan. Tuhan berfirmanlah di dalam hidup saya, Tuhan ucapkanlah satu kata saja di dalam hidup saya, maka penderitaan ini akan berakhir, maka penyakit ini akan menjadi sembuh, maka masalah ini akan menjadi selesai, maka ekonomi ini akan menjadi pulih. Katakan saja kepada Tuhan, berseru sama seperti ke-12 murid itu ketika mereka menyeberang. Bapak Ibu, mereka membangunkan Tuhan. Artinya bukan berarti Tuhan sedang tidur, tidak, tetapi Tuhan hanya sedang menguji mereka. Tuhan hanya sedang melihat iman mereka. Sekarang waktunya saudara harus bangkit. Sekarang waktunya saudara harus bangun. Sekarang waktunya saudara harus berseru kepada Tuhan. Percayalah, percaya saja, berseru sama seperti mereka. Ketika mereka berseru, ketika mereka berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan merespon mereka. Dan demikian juga Tuhan meresponmu pada saat ini. Katakan amin, amin, amin. Tuhan pasti meresponmu pada saat ini. Tuhan ada di dalam hidupmu pada saat ini. Tuhan sedang bekerja di dalam keluargamu. Tuhan sedang bekerja di dalam masalahmu. Tuhan sedang berupaya untuk mengatasinya. Tuhan sedang membela perkaramu. Tuhan sedang memulihkan keadaan ekonomimu. Tuhan sedang memberi yang terbaik kepadamu. Imani saja ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, sekarang angkat airnya. Saya akan doakan dari sini. Saya akan doakan, haleluya. Angkat airnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, mereka sedang berdoa di hadapanmu. Dengarkanlah mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, keluh kesah mereka, penderitaan mereka, sakit penyakit mereka. Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah yang perkasa. Kami telah mendengarkan firman-Mu saat Engkau menghardik angin ribut, saat Engkau menenangkan badai di tengah lautan Tuhan, saat mereka merasakan sesuatu, haleluya, 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 ketakutan, kecemasan, kebimbangan, Engkau tidak membiarkan mereka. Engkau ada bersama dengan mereka. Oh Bapa di sorga, demikian firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Kami percaya, kami mengimani, haleluya, dalam nama Yesus firman-Mu itu mengenai kehidupan mereka pada saat ini.
mengenai kehidupan mereka, keluarga mereka. Kiranya Engkau berfirman atas segala penderitaan, atas segala masalah, atas segala beban, atas segala problema kehidupan mereka. Oh Bapa di sorga, ucapkanlah satu kata dalam nama Yesus, maka mereka semua diberkati, maka mereka semua disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu Tuhan, angkat tanganmu Tuhan, angkat tanganmu Yesusku, angkat tanganmu di atas hidup mereka mulai pada saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan mengangkat tangannya di atas kehidupanmu, Tuhan mengangkat tangannya di atas penderitaanmu. Tuhan menaungi engkau dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau. Siapapun yang sakit dalam nama Yesus, katakan aku disembuhkan. Terimalah kuasa penyembuhan, terimalah kuasa pemulihan di dalam nama Yesus. Segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan, Engkau adalah Allah yang memulihkan, sembuhkan, pulihkan. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan, memulihkan yang sakit. Oh Bapa di surga, urapilah air itu, kuduskanlah air itu, sucikan air itu dengan kuasa-Mu Bapa. Sekalipun hamba, haleluya, terbatas, tangan hamba tidaklah sampai di sana, tetapi tanganmu ada di sana, Engkau ada di sana. Saya berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus, jamah air itu, urapi air itu, kuduskan dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka menjadi sembuh saat mereka meminumnya. Demikian juga minyak yang Bapa di surga, saya berdoa kepadamu, haleluya, biarlah minyak itu menjadi minyak urapan, biarlah minyak itu menjadi minyak kuasa. Apabila mereka mengoleskan di tubuh mereka, maka kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi dalam nama Yesus. Minyak dan air yang ada di tanganmu diberkati, minyak dan air yang ada di tanganmu diurapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka Tuhan, saya berdoa sembuhkan penyakit mah, asam lambung, penyakit pinggang, oh penyakit ginjal, penyakit mata, penyakit telinga, penyakit kepala, darah tinggi, stroke, apapun penyakit itu, haleluya, dalam nama Yesus. Kolesterol, apapun itu penyakit yang ada di bagian organ tubuh mereka, asam urat, Yesus yang menyembuhkan. Tuhan sembuhkan penyakitmu, Tuhan sembuhkan penyakitmu. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan teruslah mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan ke dalam air itu, mengalir dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Yesus, mengalir, urapi air yang ada di tangan mereka. Oh Bapa di sorga, haleluya, Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau adalah Allah yang perkasa. Tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan mampu menyembuhkan. Ketika pada saat itu Tuhan menyembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara. Demikian juga mereka pada saat ini, mereka mengimani firman-Mu itu masih berkuasa. Kuasa-Mu dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya tetap ada, tetap berkuasa. Maka kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan-Mu bagi setiap umat-umat Tuhan yang sedang berdoa, terimalah kuasa Tuhan, terimalah kuasa Tuhan, terimalah kuasa Yesus, terimalah kuasa Yesus, terimalah dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Apapun penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian, haleluya, haleluya. Tuhan urapi terus air itu dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan urapi terus, urapi dalam nama Yesus. Air yang di tanganmu diurapi, diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan urapi air itu, Tuhan kuduskan air ataupun minyak itu di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus yang ajaib, Yesus yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bernyanyi. Amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus yang perkasa menyembuhkan Bapak Ibu dalam nama Yesus.
air yang ada di tanganmu diberkati, diurapi untuk menjadi air kesembuhan. Minumlah, minum saudara dengan iman, dengan penuh kepercayaan. Haleluya, amin ya. Haleluya, Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu, Tuhan memulihkan keadaanmu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu disembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu dipulihkan. Darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bernyanyi. Amin, haleluya. Sekali lagi saya ajak saudara, setelah saudara telah meminum air itu, maka ulurkanlah tanganmu di depan kamera. Ulurkanlah tanganmu di depan kamera ini. Hambanya akan meminta kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang dahsyat untuk mengurapimu, menyembuhkanmu, dan membebaskanmu dari segala keterikatan yang telah mengikatmu selama beberapa bulan ataupun selama beberapa tahun. Apa yang terjadi di dalam kehidupanmu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan, sebab tidak ada yang terjadi bila Tuhan tidak mengizinkannya. Pada saat ini saya mohon kepadamu Bapa di sorga, biarlah kuasa Yesus Kristus, sebab kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, maka biarlah firman-Mu ketika Engkau berfirman dan ketika Engkau berkata kepada badai, kepada angin ribut itu Bapa di sorga, saat murid-murid Tuhan berada di atas kapal dan mereka merasa ketakutan, mereka merasa kekhawatiran, gelisah, kecemasan ada di dalam diri mereka, maka mulai pada saat ini kuasa Yesus yang sempurna, kuasa Yesus yang sempurna, kuasa Yesus yang sempurna mengalir dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Kuasa Yesus yang sama, kuasa Yesus yang sama bekerja di dalam kehidupanmu. Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkanmu, Tuhan menenangkan badai masalah di dalam hidupmu, masalah di dalam rumah tanggamu, di dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, di dalam nama Yesus berhenti penyakit itu, berhenti penyakit itu. Aliran darah yang membawa penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Racun-racun penyakit yang ada di dalam tubuhmu saya patahkan, saya hancurkan, saya bakar dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberikanmu darah yang segar. Terimalah darah yang segar, terimalah darah yang segar, terimalah darah yang segar. Darahmu disegarkan, urat-uratmu disegarkan, sel-sel tubuhmu disegarkan. Saudara angkat terus tanganmu, angkat terus saudara, angkat terus tanganmu saudara. Darahmu disegarkan, tulang-tulangmu disegarkan, daging-dagingmu disegarkan dalam nama Yesus. Terimalah, terimalah pengurapan Tuhan, terimalah pengurapan Yesus, terimalah pengurapan yang ajaib. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Apapun penyakit yang ada di dalam tubuhmu, sekali lagi saya perkatakan, penyakit itu berhenti mulai pada malam hari ini. Penyakit itu hancur mulai pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Teruslah saudara, ulurkan tanganmu saudara, ulurkan tanganmu. Saya akan berdoa buat haleluya, haleluya keluargamu. Bapa yang ada di dalam sorga, saya berdoa kepadamu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam keluarga mereka. Mungkin suami mereka, mungkin istri mereka, mungkin anak mereka, mungkin cucu mereka. Saya berdoa bagi keluarga-keluarga Bapa di sorga yang sedang berantakan. Saya minta kepadamu Tuhan, pulihkan keluarga itu di dalam nama Yesus. Biar ada kesehatan antara orang tua dengan anak, biar ada kesehatan antara suami dengan istri di dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi keluarga yang diberkati. Berkatilah keluarga mereka. Siapapun yang berkata amin, siapapun yang mengaminkan, siapapun yang menerima berkat ini, maka keluargamu diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya aliri kuasa, kuasa Tuhan
memberkati keluargamu. Sekali lagi saya perkatakan, keluarga-keluarga mereka Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan roh kedamaian kepada mereka, roh kesehatian, supaya mereka selalu seia, supaya mereka selalu sekata. Berkatilah keluarga-keluarga mereka, berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak-anak mereka. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, terima berkat-berkat itu dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan berkatnya di dalam rumah tanggamu. Katakan amin, katakan amin, katakan amin, amin. Tuhan sedang melepaskan berkatnya, Tuhan sedang melepaskan berkatnya. Tuhan ubahkan keluargamu, Tuhan ubahkan anak-anakmu, Tuhan ubahkan anak-anakmu. Oh, di dalam nama Yesus, haleluya. Bila ada anggota rumah tangga mereka, anak-anak mereka yang bandel Tuhan, ataupun yang nakal, saya berdoa kepadamu Bapa di sorga, kiranya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, ubahlah karakter mereka menjadi baik Tuhan, yang dari jahat menjadi baik. Dalam nama Yesus, anakmu diberkati, anakmu laki-laki diberkati, anakmu perempuan diberkati. Dalam nama Yesus, amin, amin. Katakan amin, amin. Dalam nama Yesus, terima ya Allah Yulita, terima Desi. Dalam nama Yesus, Siti Rohani, terimalah berkat-berkat Tuhan yang telah diperkatakan itu. Dalam nama Yesus, haleluya, 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 haleluya. Butet Sinaga, terima dalam nama Yesus, haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jenny Awang, terimalah keluargamu diberkati. Tuhan melepaskan berkat atas keluargamu. Terima Nita Tewu, terima keluargamu diberkati. Yanti Sitio dalam nama Yesus, haleluya, keluargamu diberkati, keluargamu diberkati, haleluya. Nur Hayati Lembu, di dalam nama Yesus diberkati. Masa depan Ibu Nur Hayati diberkati dalam nama Yesus. Yanto Lauro dalam nama Yesus, haleluya. Glory Mendeva dalam nama Yesus. Kasih Sirait, Fike Kawulu dalam nama Yesus. Fisan Desta Mendeva, mujizat Tuhan terjadi nyata atas kehidupan, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Begitu juga Bapa di sorga, saya berdoa, haleluya, terus ulurkan tanganmu Bapak Ibu. Saya akan terus melepaskan berkat dari Tuhan dalam nama Yesus. Sebab apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi juga dilepaskan di sorga. Maka mulai pada saat ini saya berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, bila pekerjaan mereka Tuhan mengalami kemacetan, apapun bila pekerjaan mereka mengalami kebangkrutan pun Tuhan, ataupun kemunduran, saya berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, berkatilah usaha mereka, berkatilah dagangan mereka, berkatilah warung mereka, berkatilah bisnis mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan memperlancar berkat-berkatnya melalui pekerjaan-pekerjaan tanganmu. Tuhan urapi tangan mereka, urapi tangan mereka, urapi kedua tangan mereka, agar apapun yang mereka sentuh, agar apapun yang mereka jama, maka diberkati. Di dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, saya akan mengurapi tanganmu Bapak Ibu. Apapun yang kamu jama Bapak Ibu, apapun yang kamu sentuh Bapak Ibu, apapun yang kamu pegang Bapak Ibu, apapun yang kamu ambil Bapak Ibu, apapun yang kamu berikan, diberkati dalam nama Yesus, diberkati dalam nama Yesus, diberkati dalam nama Yesus. Yaitu Tuhan memberkati lebih dulu tanganmu, sebab bila tangan sudah diberkati, maka apa yang kau berikan, apa yang kau ambil, apa yang kau kerjakan, maka itu diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu, sekalipun yang sudah kamu ambil itu sudah diberkati, tetapi bila tanganmu belum diberkati, maka itu akan menghambat berkat. Maka berkat yang ada di dalam barang, contohnya misalnya, maka itu tidak akan menjadi berkat bagimu. Harus sama-sama ada berkat. Bila barang itu, bila apa yang kamu pegang itu telah diberkati, maka juga tanganmu harus diberkati. Saya berdoa, Tuhan memberikan kepadamu roh keberuntungan. Terimalah dalam nama Yesus. Tanganmu membawa keberuntungan, tanganmu membawa keberhasilan. Berti Gule, Kasih Sirait, Yunindaha, tanganmu membawa keberhasilan, tanganmu membawa keuntungan dalam nama Yesus. Nigawati, tanganmu membawa keberhasilan, tanganmu membawa keberuntungan. Saya akan terus mengurapi tangan saudara. Ulurkan tangannya, ulurkan tangan saudara, katakan amin, dan ulurkan tanganmu, katakan amin. Sekali lagi saya mau jelaskan kepada saudara, apapun yang kau sentuh, apapun yang kau ambil, apapun yang kau terima saudara, maka ketika tanganmu sudah diberkati, maka itu akan menjadi berkat, maka itu akan tumbuh, maka itu akan berhasil. Ulurkan tanganmu, ulurkan ya.
Ulurkan sambil tanganmu. Yang satunya katakan amin dan saya akan bacakan namamu. Bila saya kelewatan membaca namamu saudaraku, ya, maka tulis komentar berulang-ulang supaya saya dapat bisa sebut nama saudara, supaya saudara jangan kelewatan. Karena saya minta kuasa Tuhan untuk dilepaskan, mengurapi tanganmu, jari-jarimu biarlah diurapi, sehingga apapun yang kau pegang, apapun yang kau ambil, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau berikan diberkati. Dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan urapi tangan Desta Mendeva, urapi tangannya, urapi tangan Nur Hayati Lembu, urapi tangan Kardina Sinaga, urapi tangan Lilis, urapi tangan Memori, urapi tangan Feby, urapi tangan Siti Rohani, urapi Yusebua, urapi tangannya. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, apapun yang mereka ambil, apapun yang mereka sentuh, apapun yang mereka berikan, dibuat berhasil, dibuat beruntung. Dalam nama Yesus terimalah. Devianti, tanganmu diberkati, kedua tanganmu diberkati. Koni, kedua tanganmu diurapi. Siti Rohani, kedua tanganmu diurapi, kedua tanganmu diurapi. Tuhan mengurapi tanganmu seperti Tuhan mengurapi tangan hambanya. Demikian juga Tuhan mengurapi tanganmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Moms Noni, Tuhan mengurapi tanganmu, Tuhan mengurapi tanganmu. Koni Rananta, dalam nama Yesus Tuhan mengurapi tanganmu, Tuhan mengurapi Leni, Tuhan mengurapi kedua tanganmu dalam nama Yesus. Apapun yang kalian pegang, apapun yang kalian sama, apapun yang kalian berikan, maka mendatangkan berkat Allah, mendatangkan keberhasilan, mendatangkan kesuksesan dalam nama Yesus. Julfin Lembu, dalam nama Yesus, seperti permintaan Yusebua, saya berdoa kepadamu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan biarlah tetap berhasil. Berikan kepada mereka roh keberuntungan, roh keberhasilan di tangan mereka. Yasi Mahalawa, Yerni Telus, dalam nama Yesus. Kasih Sirai, Tuhan mengurapi telapak tanganmu, jari-jarimu diberkati, semua tanganmu diberkati, sehingga apapun yang kau ambil tidak akan hilang, tidak akan hilang ditelan badai, tidak, dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang kau ambil maka mendatangkan berkat atas kehidupanmu dalam nama Yesus. Sanida, dalam nama Yesus. Haleluya. Tommy Kaunang, dalam nama Yesus tanganmu diberkati. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Fisan Yunia Giawan, mulai pada saat ini tanganmu diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Satu lagi Bapak Ibu, saya sangat merasa tertarik karena saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan mujizat atas nama Tuhan, untuk menyembuhkan dan untuk memberikan pewahyuan kepada umat-umat Tuhan. Bukan hanya tangan yang diurapi. Mulai pada saat ini juga, mulai pada saat ini saya mau mengurapi nafasmu. Saya mau mengurapi nafasmu sehingga apapun yang kau perkatakan lewat nafasmu, apapun yang kau katakan, apapun yang engkau bicarakan, maka itu akan terjadi. Jadi itu adalah urapan kuasa Tuhan yang ada di dalam nafasmu, di dalam jiwamu Bapak Ibu. Oleh sebab itu tinggal katakan saja nanti ketika saya mengurapimu, katakan haleluya, katakan nanti haleluya, katakan nanti haleluya. Jadi lewat doa saya di sini, maka tanganmu yang sudah diurapi akan terus diurapi, dan begitu juga saudara akan menerima sebuah urapan di nafas kehidupan saudara. Saya katakan sekarang dalam nama Yesus. Tinggal katakan nanti saudara terima dengan kata haleluya. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa seperti Tuhan telah mengurapi nafas hamba. Dan ketika engkau berfirman kepada hamba, apa yang kau perkatakan maka itu akan terjadi. Apa yang kau perkatakan maka itu akan menjadi kenyataan. Oh Bapa di surga, itu hanya dapat bisa terjadi apabila Tuhan telah mengurapi, apabila Tuhan telah memberikan kuasa di dalam setiap kuasa perkataan, di dalam setiap nafas manusia. Oleh sebab itu saya berdoa kepadamu, setiap mereka yang berkata haleluya, all Joyce haleluya, saya berdoa nafasmu diberkati. Nita, dalam nama Yesus nafasmu diberkati. Haleluya, di dalam nama Yesus nafasmu diurapi, kuasa perkataan. Ina Stevi, dalam nama Yesus kuasa perkataan, nafasmu diberkati. Haleluya. Yusebua, dalam nama Yesus nafasmu diurapi. Apapun
apapun yang kau perkatakan, Belvanzai, memori, apapun yang kau perkatakan, terjadi dan menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Deborah, dalam nama Yesus, Desta Mendeva, apapun yang kau sebut, apapun yang kau bicarakan, apapun yang kau lontarkan perkataan itu, dalam nama Yesus itu akan menjadi kenyataan, akan menjadi berkat. Ketika engkau memberkati, maka diberkati dalam nama Yesus. Ketika engkau katakan terjadilah dalam hidupku, maka juga terjadi. Maka mulai pada saat ini kuasa perkataan, urapan Tuhan mengurapi nafasmu, mengurapi denyut nadimu dalam nama Yesus, sehingga yang kau katakan terjadi dalam nama Yesus. Medani, Nurhayati Lembu, Koni Raranta, Desta Mendeva, Moms Noni, Albert, Ibu Inas Stephanie Zebua, dalam nama Yesus. Devianti Natalia, saya berdoa apapun yang kau perkatakan, apapun yang kau bicarakan, apapun perkataan yang engkau curahkan, maka itu akan menjadi nyata dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi nafasmu. Terimalah dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi nafasmu, Tuhan mengurapi kata-katamu, Tuhan memberi kuasa di dalam hidupmu, Tuhan memberikan kepadamu kuasa di dalam perkataan. Mulai pada saat ini Siti Rohani dalam nama Yesus. Evan Halawam, Febi Neman, Koni Raranta, dalam nama Yesus. Haleluya. Semua saudara yang berkata amin, semua saudara yang berkata haleluya, yang menerima dengan haleluya, maka apapun yang kau perkatakan diberikan, dijadikan sebagai kenyataan dalam nama Yesus. Apabila saudara berkata hari ini pekerjaanku diberkati, maka turunlah berkat Allah memberkati pekerjaanmu, karena tanganmu diberkati, karena kata-katamu diberkati, karena nafasmu telah diurapi, maka itu menjadi kenyataan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Deon Fike, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Semua saudara telah diurapi dan telah diberkati. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, haleluya. Kami sebagai hamba Allah yang telah dititipkan Tuhan kuasanya, dan itulah sebabnya saya memberitahukan kepada saudara bahwasanya begitu penting urapan kuasa. Jikalau kita tidak memiliki kuasa urapan Tuhan dalam hidup kita, maka semua apapun yang kita katakan itu akan sia-sia, apapun yang kita kerjakan itu akan lenyap. Dan bahkan ketika kita menerima berkat, entah itu beberapa puluhan juta, itu kita tidak tahu kemanapun hilang begitu saja. Terkadang kita dapat berkat, namun di lain sisi ada penyakit, ada masalah, ada yang menipu kita, ya banyak sajalah. Mengapa itu terjadi saudara? Karena tangan saudara belum diberkati untuk menerima berkat Allah. Memang berkat itu selalu ada. Tetapi bila tangan kita belum diberkati, bila apa yang kita kerjakan, bila perkataan kita belum diberkati, makanya begitu loh saudaraku. Tetapi bayangkan saudara, walaupun penghasilan kita sedikit, walaupun hanya berapa rupiah saja dalam satu bulan atau dalam satu minggu, tapi apabila sudah diberkati Bapak Ibu, percaya saja, apabila sudah diberkati dan kita juga terus percaya kepada Tuhan, maka itu akan selalu tercukupkan Bapak Ibu. Amin ya, amin. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi, sekalipun hanya berapa rupiah saja kita terima dalam satu minggu ataupun satu bulan atau dalam satu hari itu, bila tangan kita sudah diberkati oleh Tuhan, bila kata-kata kita, nafas kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka itu akan sama saja dengan penghasilan yang lain yang besar-besar loh saudaraku. Ini menjadi sebuah kesaksian kepada Pak Pendeta, karena saya banyak melayani orang di setiap jam Bapak Ibu. Jadi saya mendengar di sana kepada mereka berkata mereka menerima jutaan dalam satu bulan, dalam satu minggu, tetapi mereka tidak tahu kemana uang itu pergi, mereka tidak tahu kemana uang itu hilang begitu saja kata mereka. Tetapi ada juga yang berbicara kepada Pak Pendeta kesaksian mereka hanya menerima ada yang 200.000, 300.000 satu minggu Bapak Ibu, tapi mereka begitu senang loh Bapak Ibu, mereka begitu bahagia loh Bapak Ibu, tercukupkan kebutuhan mereka.
makanan mereka. Yang penting tercukupkan. Mengapa itu terjadi, saudaraku? Karena itu berkat yang ada di dalam diri kita. Berkat yang ada di dalam diri kita itu yang menyesuaikan. Jadi begitu penting, saudaraku, ya, ketika saudara berdoa, doa di pagi hari sebelum bekerja, mintakan kepada Tuhan, Tuhan berkati tanganku ini, Tuhan berkati tanganku ini, berkati telapak tanganku, Tuhan berkati jariku, Tuhan. Seperti begitu, agar apapun yang saya ambil, Tuhan, agar apapun yang saya ambil, agar apapun yang saya berikan, agar apapun yang saya jual, ya, agar apapun yang saya sentuh, maka itu dibuat berhasil dan beruntung. Itu, ya, tetap doakan tanganmu biar dikuduskan, tuh, ya, biar diberkati, biar dijamah oleh Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, percayalah, ya, buktikan kata-kata saya ini, tandai kata-kata saya ini. Maka mulai pada saat kamu meminta kepada Tuhan, maka perlahan-lahan Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Walaupun hanya 1% pun yang kamu terima, pasti terarahkan, pasti tersasarankan, Bapak Ibu. Katakan, tanganku sudah diberkati. Ayo saudaraku, tanganku sudah diberkati. Katakan, tanganku sudah diberkati. Ayo, ya, saya minum dulu, ya. Oke, katakan saudara, tanganku sudah diberkati. Sekali lagi, tanganku sudah diberkati. Karena begitu penting, saudaraku, Mardiana, Manik, saya berdoa dan itu adalah menjadi kenyataan. Tanganmu sudah diberkati dalam nama Yesus. Apapun yang Mardiana sentuh, apapun yang Mardiana jamah, apapun yang Mardiana ambil, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ois Joyce C, tanganmu telah diberkati, saudaraku. Tanganmu telah diberkati. Desta Mindeva, tanganmu telah diberkati. Moms Noi, tanganmu telah diberkati, saudaraku. Ya, Yusebua, tanganmu telah diberkati. Ibu Ina Stefani, tanganmu telah diberkati. Sito Rohani, tanganmu telah diberkati. Devi Natalia, tanganmu telah diberkati. Amel Mendeva, tanganmu telah diberkati. Febi Neman, tanganmu telah diberkati. Hartaman, tanganmu telah diberkati. Haleluya, haleluya. Devianti, tanganmu kembali diberkati. Siti Rohani, tanganmu diberkati. Marlin Zebua, tanganmu diberkati. Deon Bangunan, Bangunang, tanganmu diberkati. Koni Raranta, tanganmu diberkati. Fisang Tarik, tanganmu diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi jangan lupa, saudara, ya, tiap kamu berdoa, saudara, tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan berkati tangan saya ini, walaupun hanya kalau itu ibarat kain, mungkin hanya kain yang biasa-biasa saja kamu jual, ya, atau rombengan kamu jual, ya, dan itu akan menjadi berkat atasmu, saudara-saudara, ketika tanganmu sudah diberkati. Artinya Tuhan sertai tanganmu. Koni Raranta, ya, tanganmu sudah diberkati. Yuni Giawa, tanganmu sudah diberkati. Oke, setiap tangan, ya, yang sudah didoakan malam ini telah diberkati. Dan jangan lupa tandai kata-kata saya ini, kamu akan menerima berkat di dalam minggu ini. Karena itu juga adalah rahasia Pak Pendeta. Ketika saya berdoa, Tuhan urapi tangan saya, berkati jari saya, agar apapun yang saya ambil, apapun yang saya berikan, apapun yang saya jual, apapun yang saya sentuh, maka menjadi berkat atasku dalam nama Yesus. Lagi, saudara, satu lagi, Bapak Ibu, yaitu kata-kata kita, nafas kita. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana? Karena saya diberi karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, untuk menengking segala kuasa-kuasa penghulu di udara. Saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan. Tuhan, saya ini manusia, Tuhan, ya, yang tolowe, tanganmu diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Iulitaga, tanganmu diberkati. Lanjut, saudaraku, saya minta Tuhan, karena saya ini manusia, Tuhan, saya nggak bisa mengikat kuasa kegelapan lalu melemparkannya ke dalam api. Saya nggak bisa meletakkan tangan atas orang sakit dan bisa saja saya letakkan tapi nggak sembuh, nanti Tuhan bagaimana? Nah, artinya begini, saya minta Tuhan, berilah saya kuasa dalam perkataan. Jadi Tuhan berfirman kepada saya bahwasanya aku akan mengurapi nafasmu, aku akan mengurapi kata-kata
kata-katamu. Maka pada saat itu Bapak Ibu, saya mengangkat tangan, dan begitu juga saya berkata-kata, saya katakan haleluya, haleluya. Tuhan urapi nafas saya, Tuhan urapi kata-kata saya Tuhan. Dan sehingga Bapak Ibu dengarkan Bapak Ibu, kemarin waktu demonstrasi kuasa Tuhan, waktu saya awal-awal dipanggil oleh Tuhan, maka ada seorang Bapak Ibu yang sakit dibawa kepada saya, ya, dan saya katakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kuasa, ya, Koko Sento dulu, ya, tanganmu diberkati, ya, dalam nama Yesus. Saya katakan kepada orang sakit itu, saya katakan dalam nama Yesus, hai engkau roh jahat, hai engkau roh iblis, hai engkau roh setan, pergi keluar dari tubuh yang sakit itu. Maka langsung teriak loh Bapak Ibu, langsung teriak, langsung dia takut dan dia muntah segala macam lah, dia memberontak. Nah, jadi kata-kata saya itu mengenai orang itu karena ada kuasa dalam perkataan itu, ya, ada kuasa karena Tuhan telah mengurapi nafas. Lalu Tuhan berfirman kepada saya bahwasanya jangan pernah engkau mengutuk, artinya jangan mengutuk. Jadi ketika Tuhan sudah mengurapi nafas kita, mengurapi kata-kata kita, satu hal yang menjadi sebuah larangan, jangan kita mengutuk orang, jangan kita berkata kepada mereka, hanya misalnya contoh, ya, kamu sakit, jangan, kamu gini, jangan, karena kata-kata itu harus dijaga karena Tuhan sudah mengurapinya. Oleh karena itu saudara, bagi saudara-saudara yang pada saat ini telah tadi menerima kuasa perkataan lewat haleluya, ketika saya katakan tadi terima dan katakan haleluya, maka Tuhan telah mengurapi nafasmu, Tuhan telah mengurapi setiap kata-katamu. Maka mulai perkatakan, setiap kamu berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan teruslah urapi kata-kata saya, teruslah urapi nafas saya Tuhan, agar apapun yang saya perkatakan maka terjadi. Maka tandai kata-kata saya, Bapak Ibu, itu akan terjadi dalam hidupmu. Itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ketika kamu berkata, besok, lusa, 1 minggu yang akan datang, atau usahaku ini mulai pada saat ini, saya katakan dalam nama Yesus menjadi lancar, maka pasti akan menjadi lancar. Jadi ada keseimbangan saudaraku, ada sinkron. Tanganmu juga sudah diberkati, kata-katamu juga sudah diberkati, maka jadi kenyataan Bapak Ibu. Silakan saudara, ya, silakan saudara untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Minta selalu, jangan lupa di dalam doamu setiap malam, di dalam doamu setiap pagi, tetap minta kedua hal ini saudara. Maka ingat, apapun yang kau ambil, apapun yang kau perkatakan, terjadi dan menjadi kenyataan. Amin, ya. Karena banyak orang datang kepada Pak Pendeta, mereka berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah saya sudah perkatakan ini, namun mengapa ya saya sudah mengusir setan, tapi kenapa setannya nggak pergi ya Pak Pendeta? Jadi saya bilang sama mereka, walaupun 1000 kali kamu usir setan, walaupun 1000 kali kamu suruh penyakit itu pergi meninggalkan orang itu, nggak akan takut dia, nggak akan tunduk dia di dalam perkataanmu. Mengapa? Karena kamu, ya, belum meminta kuasa Tuhan untuk menyertai kamu, karena kamu belum meminta untuk Tuhan mengurapi kata-katamu. Jadi artinya ini begitu penting. Nah, jadi ini dia tanya kepada Pak Pendeta, mengapa ya Pak Pendeta? Dia Pak Pendeta itu berbicara untuk menengking kuasa roh jahat, menengking setan itu, maka setan itu langsung lari ke bibir, lari terburu-buru, ketakutan dia. Mengapa? Hanya satu kata, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka kuasa Yesus bekerja. Haleluya, amin, ya, amin, ya. Jadi begitu juga saudara, selamat buat saudara yang tangannya telah diberkati, yang nafasnya telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, glory bagi Tuhan. Glory, 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 glory. Satu lagi saudaraku, ya, jaga kekudusan tangan, jaga kekudusan perkataan. Maka hari demi hari, ya, kuasa Tuhan akan semakin meningkat dan akan semakin menyertai saudara. Haleluya. Demikian pada malam hari ini, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, pergumulan Bapak Ibu telah dicatat oleh para pendoa saya. Ya, ini pergumulan Bapak Ibu, ini, ya.
Ini pergumulan Bapak Ibu yang sudah dicatat dan mungkin nanti akan kembali dicek oleh Pak Pendeta. Ya, maaf kalau mungkin agak lama dibalas karena begitu banyak pesan-pesan masuk, namun akan tetap didoakan. Terkadang itu didoakan ada yang 2 hari bahkan 3 hari Bapak Ibu. Jadi maklumi saja Bapak Ibu ya, maklumi saja karena ada banyak pesan dalam 1 minggu ini udah banyak sekali pesan masuk ya. Dan ini juga para pendoa saya ini ada di bawah ya. Ini mereka mereka selalu siap untuk mendukung saudara dalam doa, dan mereka ini adalah pelayan yang setia. Sekali lagi sama mereka selalu ya. Ya, itu ya. Itu mereka Bapak Ibu loh. Jadi mereka bertugas ya, Ya, shalom Ibu Ros ya. Mereka bertugas untuk mencatat pergumulan-pergumulan, dan tentunya Bapak Ibu jangan segan-segan untuk mengirimkan pesan di kolom komentar atau di WA Pendeta, sehingga kami bisa terus untuk mendoakan Bapak Ibu. Oke ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja pertemuan kita pada malam hari ini. Saya tetap berdoa untuk saudara-saudara ya. Minta doanya Pak Pendeta Nun NDR ya, Roy ya, supaya penyakit lambung saya cepat sembuh. Baik saudaraku ya. Nanti dibawa dalam doa dan nanti akan kembali dicek. Oke Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, demikian saja pada malam hari ini ibadah kita, dan kami akan tetap mendoakan. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan telah dinyatakan atas kehidupan, dan jangan lupa titipan pesan Pak Pendeta, tetaplah berdoa, dan setiap malam, setiap pagi kamu berdoa, Tuhan urapi tangan saya, urapi nafas saya Tuhan, dan kamu tahu tadi kegunaannya apa, dan ketika kamu katakan maka itu yang akan terjadi, karena ada di dalam firman Tuhan, jadilah seperti yang kau ingini. Jadilah seperti yang kau ingini, jadilah seperti apa yang kau perkatakan, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Dan sebentar lagi saya akan tutup ini ya. Saya akan tutup ibadah live ini. Jangan lupa untuk dibagikan supaya juga menjadi berkat bagi semua orang. Dan begitu juga nanti bagi saudara yang mau gabung di grup doa setiap hari, nanti akan saya akan saya kasih di bawah live streaming ini, di bawah status nanti linknya, dan saudara boleh nanti bergabung, menekan tombol link itu sehingga saudara bisa masuk di dalam grup doa. Di situ kita bisa berdoa bersama-sama. Demikian ya Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom, salam untuk keluarga semuanya. Shalom, saya dari Manado. Ya, Tuhan memberkati. Salam untuk keluarga ya di Manado. Tuhan memberkati. Jadilah seperti apa yang kau ingini. Amin, Sri. Amin. Di saatku tak berdaya. Oke, Tuhan memberkati ya, amin. Aku memperkatakan tubuhku sehat sempurna, amin. Nurlina, dalam nama Yesus. Tetap perkatakan ya, tetap perkatakan dengan iman. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, shalom. Semua dapat Kau lakukan. Naikkan lagi. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Salam, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Ibu Yuliane. Terima kasih Bum. Di saat ku tak Dedi, Om tolong bawa saya dalam doa. Saya lagi bimbang dengan masalah saya yang besar sehingga saya hampir nggak sanggup. Baik saudaraku, akan Pak Pendeta doakan nanti ya. Jadwal Pak Pendeta doa itu jam 12 dan jam 3 dini hari. Pak Pendeta akan selalu bawa dalam doa. Amin. Topang dalam doa ya. Mana ya? Mujizat kami tunyat, oh di saatku, amin. Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat bukan karena kekuatan,
Sehat selalu Pak Pendeta. Amin. Deon. Amin. Amin. Mujizat nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ya, ini pergumulan-pergumulannya ya Bapak Ibu ya. Ini udah kami catat terus. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku mujizat itu lebih tinggi. Oke. Tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu nyata, bukan karena saya dari Salam Malaysia. Terima kasih Pak Pendeta, diberkati malam ini Bet. Amin. Salam, terima kasih. Terima kasih Ibu Belitabe Putri. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya memori. Amin. Ibu Nurlina Sianturiku yakin. Oke ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Aku sudah diberkati. Mardiana sudah diberkati. Amin. Kuasa yang tak terbat, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Ibu De, saudaraku Deon, nyata di sini kemenangan terjadi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di kesembuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan, amin. Memori kesembuhan terjadi padamu. Amin. Sini pemulihan terjadi di sini. Senang sekali sudah mendoakan saudara pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Masih ada yang tampil ya, ada masih kurang lebih dari 100 ya. Kalau memberkati Bapak Ibu ya. Kalau saudara juga mau menjumpai Pak Pendeta, silakan saudara boleh. Saya tinggal di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Kepulauan Nias, di Fodo ya, di Fodo. Boleh mengunjungi Pak Pendeta juga untuk ditumpang tangan, didoakan secara langsung ya, boleh juga ya. Namun dihubungi dulu supaya kita bisa atur waktu, karena supaya jangan terlalu saudara lama untuk menunggu, karena ada banyak pelayanan ya, tentunya antrian Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, apabila juga saudara membutuhkan dukungan doa, Bapak Pendeta juga bila ada waktu ya siap-siap saja untuk mengunjungi saudara di rumah saudara. Kami selalu siap untuk mendoakan saudara, itu ya. Kami selalu siap untuk berpartisipasi bila ada waktu, dan pastinya Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kita semuanya. Bila masih ada pergumulan-pergumulan Bapak Ibu ya, saudara boleh meninggalkan pesan di kolom komentar, atau bila ada pesan-pesan pribadi, boleh juga menghubungi Pak Pendeta lewat WhatsApp pribadi Pak Pendeta ya.
Satu yang menjadi saran juga, kalau siapa tahu terlambat untuk untuk membalasnya, saudara juga boleh men-miss call menghubunginya. Jadi itu nanti cepat direspon. Karena begitu banyak pesan yang masuk, bukan hanya puluhan, itu udah ratusan setiap hari Bapak Ibu. Jadi mohon maaf bila Pak ya. Elizabeth ya, mana tadi ya? Ada tadi saya lihat Ibu Elizabeth. Pak Pendeta bisa ditelepon saya di Papua. Boleh Bu, boleh. Ibu WA saya dulu, kita atur waktu untuk komunikasi berdoa ya, berdoa tentunya. Ibu boleh WA saya ya. Pendoa boleh titipkan nomor saya di kolom komentar. Sudah. Ya, tolong dikasih sekali lagi ya. Karena mereka membutuhkan untuk bisa saudaraku, doa video call pun bisa, itu lebih bagus ya, itu lebih bagus. Namun harus kita atur waktu ya, dan terus diingatkan karena Bapak Pendeta banyak pelayanan pribadi begitu. Boleh ya, boleh. Titipkan pesan, dan kita nanti ada grup ya. Boleh dikasih juga link grup itu. Grup harian, grup doa, dikasih di situ supaya saudara-saudara kita bisa terbantu untuk bergabung ya. Saya juga butuh didoakan pribadi loh Pak Pendeta. Boleh Ibu, boleh kita atur waktu, boleh datang di Gunung Stoli, boleh di Fodo. Nanti saya kasih alamatnya. Hubungi Pak Pendeta, anggota saya sedang mengasih nomor HP saya atau WA saya di kolom komentar ya. Sudah ada ya. Oke. Boleh Ibu, boleh ya. Hubungi aja Pak Pendeta, WA Pak Pendeta ya. Ya, Nolius dulu, Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta. Amin. Ada firman Tuhan kepada saya, saudara Cornelius ya. Dia berkata bahwasanya aku memberkati setiap orang yang memberkatimu. Jadi sama seperti Abraham itu ya. Dan ketika kita memberkati hamba-hamba Tuhan siapa saja, bukan berarti kita berkati kita bawa itu, bukan. Tapi ketika kita katakan diberkatilah hamba Tuhan, diberkatilah pelayanannya, maka pada saat itu juga kita diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Oke, saya juga butuh didoakan pribadi loh. Ya, baik Ibu. Ya, Tuhan berkati ya. Memori ya. Ya, saudaraku Yanti Sitio, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya, memori. Amin. Yanti, ya, Tuhan berkati. Ya, keturunan diberkati Tuhan. Keturunan diberkati Tuhan dalam keluargaku. Amin. Tuhan berkati memori ya. Ya, dari tadi saudaraku memori ini ya selalu setia. Saudaraku Elizabeth Martin, Pak Pendeta bisa ditelepon ya, sudah tadi ya. Tuh. Oke. Tuhan berkati mujizatmu Tuhan selalu nyata. Amin. Margaret, Tuhan berkati. Desta Mindeva, Tuhan berkati. Oke. Ya, di situ ada nomor saya ya. Oke, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus, semoga Pak Gembala panjang umur ya. Haleluya, amin. Linca Wanareva ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Linca Halawa. Leni La Rosa, doakan keluarga saya Pak Pendeta biar selalu diberkati murah rezeki. Amin. Pasti didoakan, nanti didoakan ya. Tuhan berkati Nurawar. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati Yeni. Oke, Ibu Ina Citra. Oh, pendoa saya ini ya. Salam Pak Pendeta, jangan lupa mendoakan Pak Citra ya Pak. Oh iya Bu ya. Ya siap, baik Ibu Citra. Jangan lupa dibagikan ya Bu. Ini pendoa juga ya, anggota GKA ya. Yuni Giawa, sehat selalu Pak Pendeta. Amin. Waina, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Ibu. Salam untuk keluarga, diberkati selalu. Haleluya. Ya, oke. Saudara Mardiana, Bapak Pendeta mohon doakan anakku pergi Oh, kelewatan lagi ya. Oke, ya mungkin nanti terlihat ya. Oke, Tuhan berkati. Diberkatilah Bapak Pendeta yang telah memberkati kami, Yuli Taga. Amin. Oke, puji Tuhan. Oke, saudara, sekian saja. Tuhan berkati. Bapak Pendeta akan tutup. Dan salam untuk keluarga semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom para pendoa. Shalom.
Ya, haleluya. Amin ya. Eci, Tuhan berkati. Selamat malam, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya.